T11 malam perpisahan. Harus banyak-banyak bersyukur. Itu kata yang lebih tepat. Allah tunjukkan. Bagaimana jadinya jika Allah biarkan Hanaya terus berharap semakin lama. Sempat mendapat ledekan dari sang adik perempuannya. Tapi itu tak membuatnya terpuruk. Selama libur semester Hanaya habiskan waktu membantu ayah di warung makan. Kurang lebih 10 hari liburan sekolah. Dan kini Hanaya dan kawan-kawan sudah harus kembali ke sekolah. Back to school istilah bahasa Sunda. Kok Sunda bahas English? English ya bukan linggis. Kalau linggis itu untuk alat bangunan. Nai. Panggil Bayu yang baru sampai. Berlari mengejar Hanaya. Iya kenapa Bey? Tanya Hanaya. Gak apa-apa. Pengen manggil aja. Boleh kan? Jawab Bayu dan itu membuat Hanaya menggelengkan kepalanya heran. Gimana tugas selama liburan? Tanya Bayu. Mereka jalan beriringan. Kok tahu Naya punya tugas? Kan kita beda kelas. Tanya balik Hanaya. Tahulah. Tuh si Riana nelfon minta solusi. Hehehe. Jawab Bayu. Oh iya. Dia ada hubungi Naya juga. Tapi pas Naya lagi sibuk di warung. Balas Hanaya. Lanjut kemana lulus nanti? Tanya Bayu lagi. Ada deh. Masih rahasia. Balas Hanaya. Yahuo. Apa yang rahasia-rahasiaan? Tanya Salsa sambil menepuk pundak Hanaya. Secret. Jawab Hanaya sambil menaruh telunjuknya ke bibirnya. Ih Nai. Serius. Kan udah dibilang secret. Yang artinya rahasia. Berarti diam. Balas Hanaya dan itu membuat Salsa memanyunkan bibirnya. Awas tuh bibir. Nanti dientup tawon. Hehehe, ujar Bayu sambil terkekeh. Ih Bayu masuk kompak. Kesal Salsa. Dan tanpa mereka sadari mereka sudah berada di depan kelas Hanaya. Mau ikut masuk Bey? Tanya Salsa. Bisa diamuk sama Buk Sri nanti. Bye-bye. Balas Bayu sambil berlalu menuju kelasnya. Dan tak lama kemudian bel sekolah pun berbunyi. Waktu terus berlalu. Bahkan Hanaya dan teman-temannya juga sudah menjalani ujian akhir. Tinggal menunggu hasil akhir dari perjuangan mereka. Naya rencana mau lanjut kemana? Tanya ayah saat mereka sudah berada di ruang tengah. Naya pengen lanjut ke kota P ya. Boleh kan? Balas Hanaya. Kota P, itu jauh Nai. Balas ibu. Iya memang jauh bu. Tapi Nai pengen ke sana. Cari pengalaman juga. Balas Hanaya. Kenapa gak ikut bareng Rafa? Ke kota M? Tanya ibu. Ih gak banget lah bu. Nai udah lama pengen ke kota P. Boleh ya ya. Sambil merangkul sang ayah. Bermanja sambil merayu sang ayah. Kita gak punya saudara di sana Nai. Dan itu nyebrang pulau. Jawab ayah. Ayah sama ibu gak percaya ya sama Naya. Tanya Hanaya. Bukan gak percaya Nai. Balas ibu. Bu. Nai punya alasan kuat untuk ke kota P. Dan Nai juga pengen cari pengalaman di sana. Naya bisa jaga diri. Janji gak ada tuh kata pacaran-pacaran. Ujar Hanaya meyakinkan. Ayah belum bisa kasih jawaban. Ayah akan cek informasi di sana dulu. Balas ayah. Tapi ya, timpa ibu. Ada kekhawatiran. Hanaya beranjak dari duduknya. Lalu memeluk sang ibu dari belakang. Naya gak akan ngecewain ayah dan ibu. Nai pengen mandiri bu. Nai janji gak ada pacaran. Nai fokus sama pendidikan. Ujar Hanaya dan ibu hanya bisa membuang napasnya panjang. Selama ini baru kali ini Hanaya punya permintaan. Dan dia begitu yakin. Berat untuk menerima. Tapi juga berat untuk menolak. 1 pekan berlalu dengan berbagai pertimbangan dan pastinya dengan tekad kuat dari Hanaya untuk melanjutkan pendidikan di kota P. Ayah dan ibu pun mengizinkan. Tak bisa dipungkiri kekhawatiran itu pasti ada. Malam ini rumah Hanaya sudah ramai. Mereka mengadakan tasyakuran atas kelulusan mereka sekaligus acara perpisahan untuk Hanaya. Nai.
Kenapa sih gak lanjut di kota ini aja? Tanya Riana. Iya Nay. Kan kita jadi super jauh. Kami di Pulau Jawa. Kamunya di Pulau Sumatera. Jauh Nay. Tambah Salsa membenarkan perkataan Riana. Pada lebay deh. Walau jauh sekarang banyak akses untuk kita berasa dekat. Bisa video call. Kalau perlu kita ngezoom. Hehehe. Balas Hanaya. Nay. Ini bukan karena Kak Rafa kan? Tanya Riana. Ya enggak lah. Jauh sebelum ini aku tuh memang pengen banget ke sana. Jawab Hanaya. Nay. Panggil Bayu. Kita gabung sama yang lain yuk. Ujar Riana sambil menarik tangan Salsa membuat Salsa mau tak mau mengikuti langkah Riana. Kalian ngobrol aja dulu ya di sini. Teriak Riana tiba-tiba saat sudah berjarak dengan Hanaya dan Bayu. Hanaya hanya bisa geleng-geleng kepala melihat dua sahabatnya itu. Bakal jauh nih. Ujar Bayu tiba-tiba. Dekat kok Bey. Banyak alat komunikasi yang membuat jarak itu tak berarti apa-apa. Balas Hanaya dengan senyuman manisnya. Tiba-tiba Bayu menyodorkan sebuah bingkisan. Dan bingkisan itu adalah sebuah boneka teddy bear. Apa ini Bey? Tanya Hanaya. Seperti yang kamu lihat Nay. Jawab Bayu. Iya aku tahu ini isinya apa. Maksud aku tuh. Tujuan kamu ngasih ini tuh apa? Tanya Hanaya. Hihaememem. Anggap aja sebagai kenang-kenangan. Atau teman kamu di sana. Mewakili aku. Hehehe. Balas Bayu. Bey. Aku paham perasaan kamu ke aku. Tapi maaf banget. Untuk saat ini Naya lagi gak mau terlibat dalam sebuah hubungan lebih dari teman. Bayu itu pria baik. Naya tahu banget itu. Ujar Hanaya terbuka. Tak ingin ada kesalahpahaman. Atau memberikan harapan lebih. Belajar dari kejadian terdahulu. Aku paham kok Nay. Soal perasaan aku ke kamu itu cukup biar jadi urusanku. Tapi bagaimanapun kita adalah teman yang cukup akrab kan. Gak salah dong aku sekedar kasih bingkisan kecil. Aku bisa pastikan ini bukan bentuk ungkapan perasaanku ke kamu kok. Jadi tolong terima. Balas Bayu dengan sangat tenang. Dari teman untuk teman. Tambah Bayu meyakinkan Hanaya. Hanaya pun menerimanya walau jujur agak berat. Tapi niat baik Bayu tidak mungkin dia kecewakan. Jika kita berjodoh, Allah pasti akan tuntun kita nanti. Jika tidak berjodoh, kita akan tetap jadi teman. Ujar Bayu meyakinkan lagi. Tidaklah mudah mengatakan itu semua. Tapi memang harus dia katakan. Cukup besar harapan dia bisa masuk ke dalam hati Hanaya. Tapi Bayu sadar, itu tidak mudah. Seperti katanya barusan. Jika jodoh pasti ada jalannya nanti. Jika tidak jodoh berarti dia bukan yang terbaik. Ada yang lebih baik yang Allah persiapkan. Rezeki itu sudah TERTAKAR. Tak akan mungkin tertukar. Apalagi kesasar. Begitupun jodoh, ujar Wahyudi tiba-tiba. Bisa aja botol kecap. Balas Bayu. Ketimbang Lobey. Botol cuka. Hahaha. Balas Wahyudi. Yang lain udah nunggu tuh. Tambah Wahyudi. Ya udah yuk gabung sana yang lain. Balas Bayu. Kalian duluan aja. Naya masuk ke rumah dulu. Balas Hanaya. Hanaya pun menuju ke dalam rumah untuk meletakkan boneka yang Bayu berikan. Sedangkan Bayu dan Wahyudi bergabung dengan yang lain. Satu ujian selesai. Maka bersiap untuk mengerjakan ujian selanjutnya. Mungkin kurang lebih seperti itu. Lulus SMK. Kini sebentar lagi Hanaya dan teman-teman akan masuk ke dunia perkuliahan. Ada juga yang langsung bekerja. Ayah, ibu dan kedua adiknya sudah berada di airport. Mereka ikut bersiap mengantarkan Hanaya untuk menuju kota P di mana dia akan melanjutkan pendidikannya. Di sebuah universitas Islam yang cukup ternama di kota P. Menempuh perjalanan hampir 7 jam dari kota B ke kota P. Tak ada kata lelah. Tapi semangat.
Hanaya dan keluarganya pun sudah membooking hotel jauh-jauh hari melalui aplikasi. Jadi saat sampai di kota P mereka tidak terlalu repot untuk mencari penginapan untuk bermalam. Hanaya kan tinggal di asrama yang disediakan oleh universitas. Mungkin karena ini universitas Islam. Jadi asrama putra dan putri berjarak cukup jauh. Dan itu juga salah satu pertimbangan ayah bisa mengizinkan Hanaya kuliah di kota P ini. Udah sore. Besok pagi baru kita ke asrama ya. Ujar ayah sambil menaruh koper. Iya. Paginya Naya ke kampus dulu. Kan harus isi berkas administrasi dulu. Sekalian penyerahan surat-surat yang diminta kemarin. Balas Hanaya. Waktu seakan cepat berlalu. Jauh sebelumnya Hanaya telah melakukan ujian untuk masuk ke universitas ini secara online. Hanaya sudah bersama ayah di kampus. Cukup besar dan sangat lekat dengan suasana Islami. Para mahasiswinya mengenakan jilbab semua. Dan jilbabnya menutup area dada. Seperti yang sudah tertulis di peraturan kampus. Hanaya menyerahkan berkas-berkas walau sempat harus menunggu antrian. Selesai urusan administrasi. Mereka langsung menuju asrama. Di mana Hanaya bisa menerima kunci kamar. Tidak semua mahasiswa tinggal di asrama. Asrama diperuntukkan untuk yang jauh. Penjagaan juga begitu ketat. Semua pegawainya perempuan. Kecuali Pak Satpam yang berjaga di gerbang dan area luar asrama. Setelah menerima kunci, Hanaya dan ayah pun menuju kamar. Sebuah kamar yang cukup bersih dan luas. Diisi 3 mahasiswi. Ayah suka dengan sistem penjagaan di sini. Ujar ayah. Naya gak akan ngecewain ayah. Balas Hanaya meyakinkan sang ayah. Iya ayah percaya. Kamu lusa kan baru pindah ke sini. Jadi beberapa hari ini kita bisa jalan-jalan menikmati susana kota P. Nanti pas Naya udah pindah ibu harus ikut. Agar kekhawatiran ibu bisa sedikit teratasi. Ujar ayah dan Hanaya mengangguk. Sebuah kota yang begitu kental dengan nuansa Melayu menjadi pilihan Hanaya. Yang pastinya akan butuh waktu untuk beradaptasi. Tapi ini memang sudah pilihannya. Hari di mana Hanaya mulai tinggal di asrama. Diantar oleh keluarga tercinta. Dia pasti akan merindukan keluarga tercintanya. Merindukan masakan ibu. Merindukan kejahilan adik-adiknya. Tapi ini adalah pilihannya. Kurang lebih 4 tahun ke depan. Kota ini adalah jalan juangnya.